Sebelum saya melanjutkan materi kajian pekan lalu, tadi ada kiriman pertanyaan dari Mas Hilmunsyah. Pertanyaannya berkaitan dengan masa idah wanita. Wanita yang hamil lalu ditinggal mati oleh suaminya mengikuti ketentuan yang mana? Sebab ini ada dua ketentuan, gitu. Ada kedua ketentuan. Kalau mengikuti ketentuan hak kehamilannya, masa idahnya adalah sampai melahirkan. Itu surat At-Tolak ayat 5. Wa ulatul ahmali ayyadna hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil hendaklah menunggu iddah sampai dengan melahirkan. Yang kedua, kalau mengikuti kematian suaminya, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Seperti yang diterangkan di Al-Baqarah 228. Sudah saya terangkan beberapa waktu yang lalu. Boleh ini. Nah, ini lalu mengikuti yang mana? Ya, mengikuti kehamilannya apa mengikuti kematian suaminya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itulah maka para ulama berbeda pendapat. Tapi yang mayoritas, ya, yang jumhur, ini ada paling tidak dua lah pendapatnya. Meskipun juga ada lagi pendapat ketiga yang dari Mesir. Kalau yang jumhur itu berpendapat mengikuti kehamilannya. Karena ada riwayat seorang sahabat sahabiah namanya Sabi'ah Al-Aslamiyah. Waktu itu sahabiah ini hamil, suaminya meninggal dunia. Setelah melahirkan, kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau, minta izin untuk menikah kembali. Nah, ternyata Nabi mengizinkan dan Sabi'ah pun menikah kembali. Jadi hadis ini menjadi penjelas, menjadi bayan bahwa kalau wanita itu hamil, ditinggal suaminya meninggal, maka ia mengikuti ketentuan iddah dari kehamilannya. Ini jumhur dan ini sebenarnya pendapat yang kuat karena diikuti atau diterangkan oleh hadis. Namun demikian ya ada pendapat lain, ya. Pendapat yang kedua yaitu mengikuti mana yang paling lama, apakah masa kelahiran atau diukur iddah suaminya. Itu menurut pendapat yang kedua. Jadi kalau baru hamil, masih muda misalnya, tentu menunggu sampai 9 bulan, 8 9 bulan, maka dia mengikuti kehamilannya. Tapi kalau hamilnya sudah 8 bulan, 9 bulan, kemudian 2 bulan kemudian lahir, berarti masih kurang. Karena kematian suami itu iddahnya 4 bulan 10 hari, maka dia mengikuti yang lebih lama. Itu pendapat yang kedua. Dan ini juga dasarnya sahabat ya, jadi kuat juga ini, yaitu Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas itu juga sahabat. Kemudian ini yang umum itu dua ini ya, dua pendapat ini. Kalau saya milih yang pertama karena didasarkan kepada hadis Nabi tadi. Ya tentu hadis Nabi lebih kuat daripada ucapan sahabat.
Nah, ini Mas Ilmunsyah. Eh, Kalau sudah pertanyaan kedua tadi dinasabkan kemana, ya jelas ke bapaknya. Karena bapaknya masih, dia kan anaknya bapaknya ya. Kalau yang jadi masalah itu kan kalau hasil perzinahan, ini kan tidak. Ini memang dari suami yang sah, tetapi pas hamil meninggal dunia. Sehingga anak ini ya sah menjadi anak bapaknya. Nasabnya kepada bapaknya. Nah, ini pendapat yang terkuat ya. Menurut saya pendapat yang terkuat, apalagi ini jumhur, apalagi diikuti dengan keterangan Nabi, maka idahnya mengikuti idah dari masa kelahirannya. Jadi kalau setelah lahir, misalnya 10 hari lahir, ya sudah ada kesempatan soal dia gunakan apa tidak itu kan soal lain. Mungkin ada hukum lain ya, hukum lainnya ya dia dalam keadaan nifas, ya nifas kan tentu nggak menikahnya ya cuma menikah aja karena masa nifas nggak boleh dilakukan hubungan suami istri, yaitu soal lain lagi itu. Tapi kalau pernikahannya itu sah karena dia sudah habis masa idahnya.